Halo semuanya, gue Teddy dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil nyebat ya. Gue nggak tahu suaranya apakah akan terdengar dengan jelas atau enggak, karena ini lagi di ruangan luar. Dan ya ini gue hari ini lagi ada di kantornya Tower Crypto, tepatnya di rooftop ya, di daerah Pantai Senayan. By the way, cuacanya lagi bagus banget. Lagi ada apa namanya? Sunset. Ini biasanya tempat gue buat nge-chill kalau misalnya lagi burnout, lagi stres gitu ya. Nah, lagi stres sama pertanyaan-pertanyaan kalian yang banyak banget. Nah, ini dia. Ada ya yang mau gue tunjukin juga, ada di sini golf ya, tempat main golf. Mini golf gitu ya. Terus ada tempat buat duduk santai. Dan beginilah rasanya kerja di startup. Oke. Anjir, jatuh. Wait. Oke, aman. Ya. Apa ya, kita mau bincang-bincang apa ya sore ini? Oke. Mungkin kita sedikit bincang-bincang tentang pekerjaan dan tentang finansial ya. Karena kan konsep yang mau gue bangun di YouTube gue itu adalah finansial, investasi, dan karir sebenarnya. Nah, investasi juga kan banyak. Ada investasi ke diri sendiri, ada investasi ke stock market, ada ke crypto market, gitu-gitu. Nah, ini buat kita yang istilahnya apa ya, kita masih muda, kita baru aja lulus ya. Hari ini kita tuh ada di tahun-tahun dimana kayaknya dunia itu bergerak terlalu cepat. Iya, dunia itu bergerak terlalu cepat. Kita tuh kayak dituntut untuk bisa segera mungkin untuk sukses. Sampai kita lupa bahwa tahapan untuk sukses itu ya, we need a process gitu. Gak ada sebuah kesuksesan yang lahir tanpa ada sebuah tahapan, tanpa proses, kecuali lu penipu ya, kayak yang kejerat di binomo. Nah, kadang ya semua orang berlomba-lomba buat jadi orang yang hebat dengan cepat, anak-anak muda yang sukses under 25 gitu. Ya sebenarnya tuh hal yang paling simpel dari sukses itu bukan berarti, menurut gua ya, bukan berarti lu harus punya uang yang banyak under 25 gitu, harus masuk majalah Forbes under 30 gitu, atau lu punya karir yang melempem tinggi gitu di saat lu masih muda. Enggak. Menurut gua sukses itu adalah ketika lu mampu menyukai apa yang lu kerjakan dan lu mendapatkan hasil dari itu. Dan ketika lu belajar sesuatu dan lu bisa ambil hikmahnya, itu yang namanya sukses buat gua. Bukan soal wah penghasilan gua sebanyak A, atau hasil return investasi gue sebanyak B, atau gue mampu membeli supercar, mobil, Pesmet gitu ya. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang datang terlalu cepat itu bakal hilang terlalu cepat juga. Nah, kita ini ada di tahap itu sekarang. Anak-anak muda gue yakin hampir semuanya mengalami masa-masa depresi karena melihat sosial media itu kayak orang-orang tuh kayak enak semua gitu ya, kayak wah sukses semua gitu. Enggak men. Justru ya kebanyakan mereka ini yang sukses adalah
ya uang dari orang tuanya, backup dari orang tuanya, seperti itu, atau hasil penipuan. Dan nggak semuanya orang-orang yang kalian lihat di sosial media itu sukses itu orang yang memang beneran punya duit. Contohnya apa? Ketika teman-teman ada salah satu teman gue yang upload di foto-foto di Bali, mereka lagi jalan-jalan. Dia sih lebih tepatnya bukan mereka. Dia lagi jalan-jalan. Dan apa? Gue juga lagi di Bali saat itu, tapi untuk kerja, bukan untuk jalan-jalan. Itu nelpon gue malam-malam. Ted, gue butuh duit 20 juta. Tolong dong bantuin gue. Malam-malam, tengah malam, dan orangnya ini nggak terlalu gue kenal sebenarnya. Terus ya gue, lu ngapain liburan ke Bali kalau lu minjem duit? Ya gue nggak bakal bisa kasih dong. Karena gue nggak mau gue jadi rentenir nantinya, harus nagih-nagih gitu-gitu ya. Dan itu banyak, gak cuma 1-2 orang, orang-orang yang menunjukkan kelihatannya dia sukses, padahal aslinya uangnya nggak ada, itu banyak. Dan justru orang-orang yang low profile gitu, cuma pakai kaos juga kaos biasa, pakai mobil juga mobil biasa gitu. Justru mereka ini orang-orang yang uangnya banyak dan sebenarnya orang-orang yang sukses. Kayak gitu teman-teman. Ya kalau kita bicara soal di zaman sekarang ya, pergeseran orang itu pindah dari makhluk sosial jadi makhluk media sosial. Ngerasa nggak? Maksudnya kayak semua tuh harus dipamerkan achievementnya di sosial media, sementara mereka lupa menampilkan sebuah proses gitu di dalamnya. Atau mungkin memang nggak ada prosesnya, tahu-tahu langsung kaya. Bahkan ketika gua ada pada posisi saat ini aja, itu proses itu panjang. Mungkin kalau kalian lihat return investasi gua, atau mungkin investasi gua yang besar, atau gua bekerja di sini saat ini, itu tuh proses itu panjang banget. Ketika lulus, nganggur, ikut bootcamp, belajar, baca buku, dapat peluang masuk waktu itu di salah satu startup juga, Erigo, lalu akhirnya masuk lagi di sini, dan ya gue nggak tahu setelah ini gue akan kemana. Dan bahkan ketika gue di sini gue masih belajar gitu, gue masih ikut bootcamp, gue masih cari skill lain gitu. Ya karena memang gue suka. Kita tuh sekarang hidup di zaman yang serba cepat, perubahan tuh berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita nggak menguasai skill yang dibutuhkan market saat ini, ya udah kita bisa selesai gitu. Itu ya. Tadi soal karir, soal sukses orang-orang ya. Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena hidup itu kalau balapan capek rasanya. Harus dinikmatin aja gitu. Makanya ya slow, bikin planning mau ngapain ke depannya. Bahkan gue juga sekarang gue masih membuat planning apa yang mau gue lakukan hari ini dan in the future gitu. Mungkin for the next step in the 1 or 2 years after now, kayak gitu ya. Oke, tadi udah soal itu investasi ya. Nah, dan gue gini ya, gue percaya bahwa orang-orang yang punya semangat untuk belajar soal finansial, apapun pekerjaan dia, itu kalau dia konsisten dan dia teliti, minimal lah 10 tahun itu uangnya udah cukup banyak deh. Dia cuma membeli barang apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan, ngasih self reward yang gak terlalu banyak gitu. Minimal bisa menyisihkan uang yang lebih banyak dari penghasilan dia dan bisa memperbanyak pendapatannya. Itu dia poinnya. Dan investasi gue yang besar saat ini itu sebenarnya udah dimulai ketika gue masih kuliah gitu. Kuliah tuh gue mulai sedikit-sedikit gue belajar buat beli emas yang kecil-kecil itu loh, yang 1 gram, setengah gram, gue kumpulin sampai akhirnya ketika gue lulus, emas naik dari harganya 600.000 jadi 1 juta. Saat itu gue jual, gue pindahkan ke investasi apa, waktu itu gue pindahkan ke reksadana Tokopedia, lalu gue pindahkan ke
Bareksa, gue nggak tahu sekarang itu ada atau enggak. Terus ke Bibit, habis ke Bibit baru gue ke saham. Dari saham gue tambah lagi ke kripto. Dari kripto hari ini gue main balance di antara saham dan kripto. Dan itu semua ada prosesnya, panjang banget, mungkin sekitar totalnya 4 tahun ya. Ya mungkin gue kalah dari yang lain lah, tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita menikmati sebuah proses itu. Jadi jangan pernah insecure. Kalau misalnya hari ini lo ngerasa lo masih belum ada peningkatan gitu ya, baik dari penghasilan, pendapatan, investasi, return, karir, koneksi, lo belajar lebih banyak, lihat peluang lebih banyak, buka LinkedIn mulai sekarang, coba aktif di LinkedIn untuk cari pekerjaan atau mau nyari pekerjaan lainnya. Terus juga habis itu untuk penghasilan coba belajar lagi, tonton video-video di YouTube atau baca bukunya Warren Buffett, Robert Kiyosaki atau yang lainnya ya. Mungkin itu sih dari gua yang mau gua sampaikan saat ini. Ini omongan random banget, bener-bener gak ditulis apapun. Oke, thank you yang udah tonton video ini dan selamat sore, bye-bye.